Finlandia merupakan negara dengan sistem pendidikan terbaik di dunia. Salah satu keunggulan dari negara Finlandia dijadikan sebagai salah satu pendidikan terbaik di dunia yaitu dari segi kurikulum nasionalnya. Kurikulum di Finlandia berlaku selama 10 tahun. Kurikulum tersebut tidak akan berubah jika pemerintahan dan kebijakannya berganti. Nah, untuk mengikuti perkembangan zaman, kurikulum Finlandia hanya diubah dalam kurikulum sekolahnya saja, tetapi tetap berpatokan pada kurikulum nasional. Kurikulum nasional ini merupakan aturan dan tuntunan dasar dalam dunia pendidikan di Finlandia yang sifatnya terbuka, tidak tertutup pada berbagai perubahan yang terjadi. Salah satu prinsip dari kurikulum Finlandia ini yaitu non-discrimination and equal treatment, yang artinya tidak ada diskriminasi dan semuanya mendapat perlakuan yang sama. Lalu, hal yang membuat sistem pendidikan ini berbeda dari negara lain yaitu tidak adanya assessment atau penilaian. Nah, dalam mata pelajaran juga, dari segi mata pelajaran, Finlandia hanya memiliki 6 mata pelajaran inti yang memiliki konsep belajar mengajak para siswa untuk memperoleh kemampuan menjelajah dan memahami fenomena alam yang ada di sekitarnya. Lalu dari segi pembelajaran, peserta didik tidak hanya mendapatkan teori saja di kelas, tapi mereka langsung belajar di alam untuk mendapatkan pengalaman secara langsung. Nah, bukti negara Finlandia sebagai sistem pendidikan terbaik dunia yaitu siswa Finlandia bisa mengungguli siswa Amerika Serikat dan Inggris. Nah, lalu fakta-fakta apa saja sih yang terdapat dalam kurikulum Finlandia ini? Yang pertama, dari sistem pendidikan. Anak-anak di Finlandia ini itu masuk atau mulai sekolahnya itu berumur 7 tahun. Nah, kalau anak di bawah 7 tahun ini hanya melakukan kegiatan daycare atau nursery. Dalam kegiatan ini hanya permainan kreatif saja. Lalu, dalam setiap 45 menit pembelajaran yang dilakukan, siswa mendapatkan 15 menit permainan. Nah, lalu dalam masa sekolahnya saja itu hanya 9 tahun. Jadi, siswa dimulai dari umur 7 tahun sampai 16 tahun. Kemudian, siswa-siswi di Finlandia ini tidak mendapat penilaian dari pendidikan 6 tahun pertama. Kemudian siswa-siswi di Finlandia ini mengikuti ujian itu hanya pada umur 16 tahun. Ujian tersebut dinamakan National Matriculation Exam. Nah, dalam jam sekolahnya di Finlandia itu paling sedikit jumlahnya dalam per minggu. Lalu di Finlandia juga ini tidak diadakan peringkat seperti di negara-negara lain, terutama di negara Indonesia. Kemudian tidak ada sekolah swasta. Kemudian guru-guru di Finlandia ini memiliki gelar master dan hanya 10% yang dapat masuk dari beribu-ribu pelamar yang bisa menjadi seorang guru. Nah, dan statusnya juga itu, guru di Finlandia itu sama dengan dokter dan pengacara. Dan semua negara di Finlandia dan semua sekolah di negara Finlandia ini mendapatkan beasiswa atau digratiskan sekolahnya dari mulai dia sekolah sampai dia selesai sekolah. Jadi dari umur 7 tahun mulai dia masuk sekolah sampai dia berakhir sekolah pada usia 16 tahun, mereka mendapatkan sekolah yang gratis. Jadi biaya semua ditanggung oleh pemerintah. Terus dalam sekolah yang gratis ini, dia juga mendapatkan makan siang panas setiap harinya. Lalu persamaan dan
Perbedaan antara kurikulum Finlandia dan kurikulum 2013 ini yaitu pertama dari tujuan. Tujuan kurikulum Finlandia ini yaitu untuk mendukung pertumbuhan murid terhadap kemanusiaan dan keanggotaan masyarakat yang bertanggung jawab secara etis dan untuk memberi mereka pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan dalam kehidupan. Lalu dalam tujuan kurikulum 2013, pengembangan kurikulum 2013 ini hanya difokuskan pada pembentukan kompetensi dan karakter peserta didik. Lalu dalam media pembelajaran semuanya sama, baik Finlandia maupun di Indonesia. Peserta didik dapat belajar dengan menggunakan sumber belajar dan pemanfaatan teknologi IT atau teknologi informasi dan komunikasi sebagai sumber belajar untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran. Dalam metode dan strategi ini, metode dan strategi yang digunakan dalam kurikulum Finlandia ini yaitu sekolah harus menyediakan kesempatan untuk eksperimen, eksplorasi, pembelajaran aktif, aktivitas fisik, dan bermain. Lalu dalam strategi pembelajaran di Indonesia, yang pertama menurut Permendikbud nomor 70 tahun 2013 tentang kerangka dasar dan struktur kurikulum. Pertama, strategi pembelajaran secara jejaring, pembelajaran kritis, kemudian pembelajaran ilmu pengetahuan jamak, pembelajaran berbasis kebutuhan pelanggan, belajar kelompok, pembelajaran aktif mencari. Nah, terakhir dalam proses pembelajaran dalam kurikulum Finlandia ini bertujuan untuk berpikir dan belajar untuk belajar. Yang kedua, kompetensi budaya, interaksi dan ekspresi diri. Kemudian menjaga diri sendiri dan mengatur kehidupan mereka sehari-hari. Kemudian multiliterasi, kompetensi ICT, kompetensi kehidupan kerja dan kewirausahaan, dan partisipasi, keterlibatan, dan membangun masa depan yang berkelanjutan. Lalu dalam proses pembelajaran kurikulum 2013 ini terdapat dua. Yang pertama, pembelajaran langsung yang mengembangkan proses pendidikan di mana siswa mengembangkan pengetahuan, kemampuan berpikir, dan keterampilan psikomotorik melalui interaksi langsung dengan sumber belajar yang dibuat atau dirancang dalam silabus dan RPP. Nah, dan yang terakhir dari proses pembelajaran di Indonesia atau pada kurikulum 2013 ini yaitu pembelajaran tidak langsung, di mana di sini berkenaan dengan nilai dan sikap sebagai proses moral dan perilaku. Jadi yang ditekankan dalam pembelajaran tidak langsung ini yaitu tentang moral dan sikap atau perilaku. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.